Ya, Sobat Vipos, kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita kepada Dr. Vina Dwiana mengenai ancaman Mpox atau cacar monyet karena seks berisiko. Oke dok, kita lanjutkan pertanyaan yang tadi kan. Kita ke itu dulu. Ada pertanyaan dari netizen. Saya bacakan pertanyaan dari netizen. Dari Abah Subhan. Ini dari YouTube ya tadi. Ada yang komen kita lihat tadi. Ini bahasa Banjar ya, tapi saya tanya, apakah beneran Bu menularnya lewat hubungan badanca? Kalau lewat makanan, apakah tidak bisa? Atau aman-aman saja dok? Baiklah, jadi pertanyaan pertama, menularnya melalui hubungan badan saja apa tidak ya? Tidak hanya melulu itu saja, juga bisa seperti dengan cacar air ya. Terus kalau dari makanan enggak. Jadi misalnya gara-gara makan ayam jadi tertular gitu kan, enggak ada patogenisnya, enggak ada, tidak ada masuk akal gitu ya. Jadi jawabannya itu aja, tidak, tenang aja. Tetapi kita harus waspada juga. Jadi kalau misalnya kada usah khawatir karena kita tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko, belum tentu juga ya, seperti cacar-cacar yang lain. Ya, sama juga. Kalau minum ini berarti aman aja. Minum sini terus minum lagi sana. Tapi biasanya kalau lagi sakit kan minumnya sendiri juga loh. Oh iya sih, iya betul. Oke, itu tadi pertanyaan netizen, nanti kita tunggu lagi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang sudah saya bikin. Nah, ternyata orang yang menderita Mpox ternyata juga menderita penyakit lainnya, misalnya HIV. Nah, itu bagaimana komentarnya? Betul, nih pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau udah ngomongin soal HIV, itu yang diserang adalah imun, kekebalan tubuhnya yang rendah. Jadi kalau misalnya normal itu 1600, dia tuh di bawahnya 200. Nah, tentu kan tidak ada yang melawan virus masuk. Ini masuk lagi virus yang lain selain HIV, virus Mpox ini. Nah, jadi berat lagi, sakitnya lebih berat daripada yang tidak menderita HIV. Jadi penanganannya pun harus hati-hati ya. Misalnya sudah teratur meminum obat HIV, kemudian kena itu dicek dulu nih apakah bagaimana kok bisa sampai kena. Itu berarti itu IO, infeksi oportunistik. Jadi memangnya ada, ya bisa terjadi. Ada. Gitu ya. Berarti di Indonesia ini kasusnya baru ke human, bukan dari animal ke human berarti. Ya, sekarang udah nggak ada. Nggak ada lagi. Udah nggak ada animal to human lagi. Dulu tuh asal muasalnya dari animal to animal, jadi makanya disebut zoonosis. Tapi sekarang dari manusia ke manusia, dan sekarang lagi nih tahun 2022 ke depan itu kok makin banyak kasus laporan dari masalah hubungan seksual yang tidak baik itu. Gitu. Apakah Mpox ini bila tidak tertangani akan seperti COVID nanti dok? Atau gimana? Ya itu, semua virus yang penyakit virus itu memang gitu. Kalau tidak tertangani dia akan menyebar. Kalau menyebarnya ada aturannya kalau epidemi ya, epidemiologi itu. Kalau menyebarnya sangat banyak ya jadi pandemi lagi deh. Gitu. Nah itu yang kita sekarang wanti-wanti awareness-nya tuh ditingkatkan ya. Jangan sampai, ini masalahnya kehidupan kita ini harus dibaiki, kebersihannya ya, terus kemudian ya seperti kebiasaan baik yang zaman COVID itu kita harus lakukan, seperti jangan lupa cuci tangan setelah memegang binatang, kemudian setelah memegang orang yang sakit. Kalau saya yang merawat orang sakit itu harus memakai sarung tangan, kemudian sarung tangannya dibuangnya di tempat yang benar, kemudian cuci tangan lagi. Sekarang kayaknya udah mulai kendor ya. Iya, nggak cuci tangan lagi ya. Sudah. Ya, itu kebiasaan baik kok. Oke, itu. Nah, ada lagi pertanyaan masuk dari netizen, saya bacakan dulu ya. Dari CB Play Game, apakah penyakit ini ditanggung BPJS? Nah, itu gimana dok? Ya, kalau ngomong BPJS, semua penyakit yang ini bukan kosmetik ya, bukan kecantikan, semua penyakit itu kalau lewat puskesmas ya pasti bisa. Ya namanya ditanggung BPJS itu di situ. Nanti orang dokter puskesmas akan mendiagnosa ini misalnya cacar air pun ada. Kalau obatnya ada di puskesmas diberikan. Kemudian kalau misalnya tidak ada, naik lagi di atasnya rumah sakit tipe C. Nah, tipe C kan di sini seperti rumah sakit Sultan Suryansa ya. Kan ada tuh rumah sakit yang lainnya. Itu ada obat-obatannya. Karena obat-obatannya tadi saya bilang sportif aja. Ya, jadi untuk nyerinya, untuk demamnya. Tapi kalau ini udah memerlukan yang berat banget, udah memerlukan antivirus, yaitu kan di
tipe rumah sakit yang besar seperti rumah sakit Ulin segala macam itu. Jadi kalau itu tenang aja. Tapi jangan mentang-mentang ditanggung BPJS terus kita Santai aja. santai ya gitu. Oke, itu jawabannya berarti aman aja ditanggung BPJS. Tapi tetap jaga kesehatan ya. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok. Nih kan. Betul. Nah, apakah virus cacar air dan cacar monyet ini saling berkaitan, Dok, sehingga vaksin cacar air dapat membantu perlindungan menghindari Mpox itu? Jadi seperti tadi sudah dibicarakan, virusnya itu berbeda. Ayah dan ibu virusnya berbeda, genusnya, spesiesnya berbeda. Seperti halnya juga sama, semua ada virus HIV, ini virus cacar, virus Mpox ini, ada lagi virus campak, itu berbeda-beda. Tentunya ditemukannya obat-obat untuk vaksinasinya pun berbeda, gitu. Jadi kalau intinya virus tuh, kalau penyakit virus tuh self-limiting disease, penyakit yang akan sembuh sendiri bila imunnya naik. Jadi kalau apakah berkaitan? Ya memang tetanggaan lah ya. Itu cacar air, ini Mpox. Sama-sama nggak enak badan juga. Demamnya saya 39, 38, situ 39 kan gitu ya. Tapi kalau saya sudah diimunisasi cacar, bisa kena nggak? Masih bisa. Karena beda itunya. Ya beda betul. Kayak itu COVID juga kan? Udah Mas Irul udah diimunisasi kan? Sudah. Tetap aja masih bisa kena Mpox ya. Kayak gitu kan? Ibaratnya. Ya. Nah, terus kan ada penelitian yang memperkirakan lebih dari 70% orang di dunia tidak memiliki imunitas terhadap cacar monyet. Bagaimana tanggapannya, Dok? Ya, itu kan penelitian ya. Penelitian tentu sudah ada penelitian di beberapa orang yang diteliti. Jadi kalau sudah ada itu, kita memang harus, karena sudah ada penelitian, kita harus meyakini bahwa itu memang tidak ada. Ya jalan satu-satunya adalah pencegahan. Benar nggak? Ya pencegahan, walaupun saya udah nggak ada nih imun terhadap virus itu, ya udah dicegah aja, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang di awal tadi disebutkan ya, misalnya seks bebas, itu nggak baik banget kan. Bagusnya kita hidup sehat ya. Hidup sehat mulai dari yang cuci tangan tadi gitu. Kayaknya kan masuk akal aja kan. Betul. Nah, untuk T-Castle ini mungkin ada tempat khusus atau sudah ada mempersiapkan penanganan khusus untuk ini? Ya, kalau WHO udah ngomong, semua Kemenkes juga sudah ngomong, semua di Indonesia, di wilayah-wilayah seluruh Indonesia sudah disiapkan tentunya. Ada, kalau di Jakarta ada satgasnya, di Kemenkes ada satgas Mpox-nya. Semua di wilayah-wilayah Indonesia sudah ada juga. Jadi kalau begitu ada ditemukan kasus, langsung dibuat satgas. Jadi kayak satgas COVID juga sama kan. Pokoknya intinya kalau virus akan sembuh sendiri bila imunnya naik. Jadi naikkan tingkatan imun. Yang menurunkan imun itu yang kita harus perhatiin. Misalnya tidurnya kurang, suka begadang ya? Lumayan. Itu hati-hati ya kan gitu. Kalau yang lainnya sih standar, yang merokok gitu ya. Makan nggak benar. Nah itu makan yang nggak benar tuh tidak seimbang. Ya, itu kan jangan gitu. Soalnya nanti virus bisa masuk lah. Gitu. Oke, Dok. Nah, saya bacakan pertanyaan dari netizen lagi. Dari Gina Rusmawan. Untuk bekas luka cacar monyet ini penanganannya gimana, Bu? Apakah mirip dengan cacar air? Nah, itu kan misalnya kan ada bekas yang ternyata awet sampai betul. Nah, itu gimana? Ya, kalau orang sini bilang, kalau kita bilang scar ya, sini tuh kunat. Ya, kunat. Itu ada yang bisa jadi menonjol. Karena digaruknya pecah menonjol dari keloid. Sama, tapi ini tuh lebih padat. Kalau cacar kan satu-satu gitu ya, agak jarang. Ini padat. Nah, itu yang betul penanganannya harus dari awal harus betul, kebersihan, ya tidak boleh dipecah-pecahkan. Biasanya kan dikira jerawat, dokter, saya pecah. Ternyata itu ya cacar ya. Itu kalau penuh padat gitu harus hati-hati. Jadi memang penanganan dari awal sebetulnya. Jangan sampai kalau sudah jadi kunat tadi itu lebih susah. Dia mirip-mirip varicella atau cacar air juga. Ya, betul. Mengenai itu, katanya pasien-pasien ini kisaran umurnya yang kalangan muda-muda itu nanggapinya gimana, Dok? Ya, betul, ini ada literatur juga antara 30 sampai 40, tapi kalau yang beresiko tadi itu malah sekarang turun. Umurnya bukan 31 ke 40, itu kan dewasa tua ya. Ini yang muda-muda. Mas Irul berapa umur? 30. Nah ini yang 20-an, 25, 23 itu sudah ada juga masalah kebiasaan seksual bebas, dan yang sekarang LSL tadi juga
menurun umur-umurnya yang terkena itu. Kalau tanggapan saya, nah ini mungkin karena sekarang esmut ya, eksekutif muda ini udah pada punya uang ya, terus hidupnya tuh berbeda ya dengan zaman dulu ya. Akhirnya memudah itu kejadian-kejadian. Ini ngomongin dulu pertama yang seksnya itu dulu ya, lelaki, seks lelaki sekarang banyak. Nah itu jadi kalau gitu ya sebaiknya kita kembali ke mana, ke agama. Ya kalau kita sudah ke agama yang baik, agama apapun kan melarang untuk itu ya. Betul. Jadi hidup sehat, beragama yang baik gitu ya, itu kan mencegah semua penyakit gitu ya. Mungkin ada tindakan khusus mengenai yang rentan tadi kan di golongan itu, mungkin adakah penyuluhan terhadap? Betul, sudah ada. Jadi kita ada komunitas-komunitas. Mereka udah punya komunitas, kita masuki ke situ untuk edukasi. Kemudian bahkan kalau sekiranya mereka itu perlu imunisasinya, vaksinnya ya bisa dilakukan. Jadi memang komunitas itu di Indonesia tidak mencuat ya, tetapi ada. Jadi kami yang tahu itu langsung dibuat edukasi lebih dalam gitu. Oke. Nah, apakah karena munculnya kan di Pulau Jawa ya dulu? Berarti di bandara itu harusnya pemeriksaannya atau kurang atau gimana? Kan dia datang karena dari luar negeri kan katanya. Iya, kan tadi ya travel yang sekarang tuh memang bagus juga tuh, COVID langsung ditutup gitu ya. Sekarang sudah mulai lancar lagi. Kalau di bandar untuk pemeriksaan tentu susah ya, nggak mungkin. Itu ada kena HAM juga kan, nggak boleh memeriksa seperti itu. Tapi intinya pencegahan juga tadi yang datang, masuk terus kemudian semuanya misalnya jangan memegang sembarang orang ya. Cuci tangan sebelum itu di bandara itu kita jangan misalnya banyak kan ini benda-benda yang terbuat dari metal karena virus kalau misalnya contohnya droplet atau dari air liur nempel di situ misalnya diduga ada virus itu biasanya kebanyakan ke yang misalnya gagang pintu kemudian tangga. Jadi kalau itu sebaiknya nggak usah pegang atau kalau pegang cuci. Kalau di bandara ya di tempat umum sebetulnya kayak gitu. Ya. Oke, mungkin terus ada lagi kan menanggapi kalau misalnya ada ternyata dia normal kan, tapi tiba-tiba dia terkena penyakit ini. Nah itu mungkin menanggapnya gimana Dok? Ya jadi kalau orang-orang yang kebiasaannya seksualnya biasa normal, kemudian sakit memang bukan jalur dari itu. Biasa seperti penyakit lain juga jalurnya misalnya dari memang walaupun tidak masa dari droplet dari udara, tapi ini bisa saja terjadi ya seperti varicella juga hirup kan, kemudian kena mukosa atau mukosa itu mata, hidung, mulut itu mukosa genital itu bisa juga terjadi. Dan memang kasus-kasus dulu sebelum tahun 2022 memang jarang ditemukan yang ada di kelamin. Kalau dulu di badan, kalau sekarang ini lebih ke di kelamin. Saya kok ada merah-merah dan berisi air ini gitu kan. Di situ kalau ada kayak gitu banyak kasusnya misalnya herpes simplex. Ada juga tuh herpes juga di kelamin. Itu juga kita harus perhatiin apakah ini sekarang kita harus aware juga apakah ini mpox gitu ya. Harus dicari lagi yang lainnya di tempat lain kayak gitu. Jadi bukan hanya yang melakukan hubungan seksual tidak baik itu, tapi semua orang kita dapat mendapatkan itu penyakit ini. Gitu. Jadi aware aja, waspada aja. Siapa tahu kan misalnya kan dia normal, tapi temannya yang L sama L tuh kan LSL terus kita kena gitu ya. Bisa aja, tapi bukan berarti jadi gini, oh ini penyakitnya penyakit kelamin, orang yang nggak melakukan sesuatu itu nggak akan terjadi, nggak begitu. Karena dulu pernah juga terjadi di anak-anak. Nah anak-anak bagaimana? Anak-anak kan imunitasnya rendah Dok. Itu gimana? Tidak melakukan hubungan seksual juga kan? Nah iya bisa juga toh. Yang imunnya rendah, nah itu. Jadi tingkatkan imun dengan cara tadi tidur cukup, istirahat cukup dan bahagia. Nah ya anak-anak selalu bahagia aja. Iya anak-anak selalu bahagia. Untuk kalau mungkin ada tips untuk anak-anak Dok? Tips untuk anak-anak sama semua. Anak-anak tuh pasti karena orang tuanya. Orang tua biasakan hidup sehat dan bersih. Ya anak-anak kan boleh silakan main, habis itu kumpulkan cuci tangannya, ya ganti bajunya gitu. Kalau di tempat umum ya seperti itu, ganti baju, cuci tangan, kemudian makan yang baik ya, yang bergizi gitu.